Aku heran deh, kok banyak banget ya barang impor dari luar negeri itu harganya murah banget. Tapi aku heran deh dikirim ke alamat itu tanpa ribet lagi. Nah, itu salah satu contoh globalisasi ekonomi, Mbak Azmi. Kalau menurut dari teori pakar yang aku baca, globalisasi itu intinya kegiatan ekonomi yang melibatkan seluruh negara di dunia. Berarti semacam perdagangan bebas ya? Betul, konsep pasar bebas itu punya dua prinsip utama. Yang pertama kebebasan berdagang dan yang kedua kebebasan komunikasi antar negara. Kalau dampak positifnya, kita bisa jualan ke seluruh negara di dunia, tapi kalau dampak negatifnya, kalau kualitas produk lokal kalah saing, maka pasar akan dikuasai oleh produk asing. Duh, kalau begitu serem juga ya. Kita kan cuma usaha UMKM, modal dan teknologi kita juga masih sederhana. Apa bisa bertahan dari sebuah produk luar negeri? Azmi, persaingan di era global itu emang ketat, tapi jangan jadikan ketakutan. Justru itu yang menjadi cambuk bagi kita. Ingat gak waktu saya pertama kali bangun usaha Huna ini di tahun 2010 lalu? Iya Bu, waktu itu karena melihat panen bawang merah di Deringbuk Probolinggo melimpah, tapi harganya sering anjlok. Tepat sekali, solusi pertama yang saya lakukan waktu itu inovasi produk, di mana kita kan tidak bisa nih terus-terusan jualan bawang merah mentah. Jadinya kita mengolah bawang merah tersebut menjadi bawang goreng berkualitas dari varietas biru lancur ini. Nah, selain bawang goreng, sekarang Bu Aulia juga terus berinovasi untuk bikin cemilan sehat bawang goreng 4 varian rasa loh. Ada original, ada keju, sapi panggang, dan ayam bakar. Maka dari itu kemasannya dibikin dalam toples kaca. Biar apa? Biar bisa masuk ke pusat oleh-oleh atau ke pasar modern. Wah, jadi produk kita punya keunikan ya? Betul, Mbak. Dan solusi kedua, kita bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk pemasaran. Selama ini kan aku bantu Bu Aul pemasaran lewat TikTok, Shopee, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Hasilnya, pasar kita bukan cuma di Probolinggo saja, tapi sampai ke Lumajang. Bahkan bisa dikirim lewat kurir sampai ke Kalimantan dan Papua loh. Wah, keren sekali Lai. Kenapa kalau kirim ke Jerman atau ke Amerika kita harus lewat pihak ketiga? Kenapa nggak sendiri aja? Nah, kalau itu masalahnya emang kita masih terbentur di izin internasionalnya nih. Bu Fira, silahkan masuk. Selamat siang Mbak Olia dan tim. Sesuai jadwal, saya hari ini datang untuk melakukan monitoring terhadap UMKM Hunai. Sekali Bu Fira, ini kebetulan anak-anak sedang penasaran soal ekspor mandiri produk kita, Bu. Jadi begini Mbak Olia dan tim, untuk menembus pasar internasional secara mandiri, sebuah produk wajib melengkapi dokumen resmi dan standar manajemen secara mutu. Contohnya seperti ISO. Negara-negara tujuan ekspor seperti Jerman, Korea, dan Jepang itu sangat ketat terhadap keamanan pangan yang masuk ke negara mereka. Berarti selama ini kita lewat eksportir besar karena belum punya sertifikat ISO ya, Bu? Tepat sekali. Imbasnya, biaya pengiriman jadi tinggi. Tapi jangan khawatir, solusi ketiganya sudah ada. Saat ini, Kementerian Perdagangan sedang menjalankan program pendampingan khusus untuk UMKM Hunai. Wah, pendampingnya seperti apa Bu? Jadi, kami memberikan pendampingan khusus untuk UMKM Hunai dengan membantu merapikan manajemen dan urus dokumen izin internasionalnya secara gratis. Targetnya, tahun depan UMKM Hunai sudah bisa mengekspor mandiri tanpa perantara lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Ibu Fira atas bimbingannya. Jadi anak-anak, globalisasi ekonomi itu memang tantangannya itu banyak. Tapi selagi kita ingin terus untuk berinovasi, pintar untuk memanfaatkan teknologi, dan juga dengan ditambah adanya pendampingan dari pemerintah,
sayangnya sekali produk lokal kita bisa untuk bersaing di pasar dunia. Hebat, kalau begitu ayo Mbak Azmi kita lebih semangat lagi kerjanya. Kita buktikan kalau bawang merah Biro Lancar khas Probolinggo ini bisa mendunia. Siap lah, ayo kita pilih bawangnya dengan lebih baik dan teliti untuk produk kita.